Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Cis Nabati, tadi kita kembali saksikan tayangan ulangnya pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi mungkin Inces bisa berikan harapan ini, kalau ini diperpanjang PPKM level 4 dengan berbagai penyesuaian, tadi sudah ada trik-triknya begitu kan, tetap nggak boleh dine in, tetap harus bawa pulang aja makanannya, tapi mungkin ada upaya lainnya supaya usaha juga tetap bisa jalan di masa yang begitu meresahkan ini. Iya sih, harapannya mudah-mudahan PPKM-nya cepat selesai dan kalau misalkan dilonggarkan pun waktunya mungkin jangan 20 menit juga ya Pak ya. Soalnya menurut aku 20 menit itu terlalu cepat banget ya untuk makan dine in gitu ya. Ya minimal ya 2 jam lah Pak gitu. Tapi kabarnya ini karena terdampak dengan adanya PPKM darurat ataupun PPKM level 4 ini, Inces sampai menutup salah satu cabangnya, betul? Cabang baksonya. Betul. Tadinya ada Betul, berapa? betul, betul, betul. Aku tuh baru merintis ada tiga cabang yang cabang kedua ini terpaksa aku tutup kemarin yang di Remangga Besar karena itu omsetnya benar-benar sama sekali itu benar-benar bisa dikatakan bahwa satu hari itu aku cuman yang beli cuma 2 porsi, 1 porsi, 3 porsi, itu tuh sama sekali nggak nutup gitu. Nah, terus ada yang cabang yang ketiga ini, aku baru mau selesai si tempat baksonya, kedainya keburu PPKM, jadi sekarang sementara aku hentikan dulu semuanya, jadi benar-benar off dan yang jalan itu cuma yang satu doang ya, Tegal Parang, bakso Encesnya gitu. Ya mudah-mudahan harapannya mudah-mudahan walaupun ini benar-benar berat ya buat aku pribadi dan buat teman-teman UMKM semuanya ini sangat berat sekali. Mudah-mudahan ini PPKM-nya cepat selesai dan solusinya juga mudah-mudahan cepat dapat lagi ya yang gimana supaya kita bisa makan dine-in lagi, tetap menjaga protokol kesehatannya dan tetap beraktivitas kayak biasa dan COVID ini mudah-mudahan cepat berlalu ya. Itu harapan kita bersama, Inces. Betul, Ya kan? Karena banyak sekali yang terkena dampaknya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman UMKM semuanya yang merasakan kayak aku juga semuanya mungkin banyak sekali bukan cuma aku dan teman-teman juga banyak yang sering cerita sama aku, sering curhat, gimana nih, gimana usaha gue udah tutup semua untuk ini. Wah, gue juga sama nih aku bilang gitu kan. Ya cuman bisa bersabar karena jujur sekali untuk saat ini kita tuh melakukan aktivitas benar-benar sangat sulit. Pertama dengan varian Delta yang cukup cepat menularnya ya, jadi kita juga takut. Dan aku juga apalagi masalah karyawan, aku sangat sangat concern banget dengan mereka sampai aku harus harus vaksin karena itu bisa membangun kayak herd immunity buat kita semua kan gitu ya kan. Oke, Inces. Nanti kita lanjutkan, tapi saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kabar berikutnya. Ini tim Satgas COVID-19 membubarkan acara pesta pernikahan di tengah pemberlakuan PPKM darurat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Selain membubarkan tamu yang hadir, petugas juga mengemasi perlengkapan acara dan memberikan sanksi. Nekat menyebar undangan dan menggelar hajatan, sebuah acara pernikahan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul ini dibubarkan Satgas COVID-19. Pembubaran oleh petugas gabungan ini mengacu pada perpanjangan masa PPKM darurat yang jelas-jelas melarang penyelenggaraan hajatan karena dimungkinkan menimbulkan kerumunan. Selain mengimbau sejumlah tamu undangan yang hadir untuk meninggalkan lokasi, petugas juga langsung memerintahkan untuk mengemasi perlengkapan acara pernikahan ini yang sudah terlanjur tertata rapi dan juga konsumsi yang sudah disiapkan di depan tenda. Lurah Hargomulyo Sumaryanta mengatakan tindakan tegas ini terpaksa dilakukan selain karena aturan PPKM level 3 di Kabupaten Gunung Kidul yang melarang warga menggelar hajatan, juga agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Baik pemirsa, kita juga akan dapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini. Ini sudah bergabung bersama kita Bupati Gunung Kidul, Jawa Tengah, Bapak Sunaryanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sunaryanta. Selamat malam Mbak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kidul dari istimewa Yogyakarta Mbak. Yogyakarta. Jawa Tengah. Yogyakarta. Yogyakarta. Baik Pak Sunaryanta. Pak, ini kenapa warganya kemudian masih ada yang tidak memperhatikan aturan, masih nekat menggelar hajatan Pak sebenarnya? Apakah memang tidak ada informasi yang diberikan oleh dari pihak setempat ataupun Satgas Covid setempat atau seperti apa?
Baik Mbak, saya terima kasih Mbak. Saya sebenarnya instruksi kan sudah kita sampaikan ya melalui kawan-kawan baik Pak Camat maupun kawan-kawan lurah di Gunung Kidul semua sudah dan masyarakat juga sebenarnya sudah mengetahui. Tetapi ya, di Gunung Kidul ini kan tingkat gotong royongnya tinggi, kerukunannya juga tinggi. Nah kadang-kadang yang terjadi di masyarakat itu ya seperti itu. Tetapi kita juga membubarkan tidak asal membubarkan saja, tetapi kita juga bekerja sama dengan aparatur di daerah, tadi ada TNI, ada Polri, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada beberapa tokoh-tokoh juga yang ada di situ, kita sampaikan dengan baik-baik. Memang semuanya ini mengacu yaitu satu tentang kesehatan. Itu Mbak yang ini. Dan saya juga atas nama pemerintah, tentu saya mohon maaf ya atas kejadian-kejadian seperti ini, sekali lagi atas nama pemerintah kami mohon maaf. Tetapi sekali lagi karena ini kita bicara tentang kesehatan yang pada umumnya adalah masyarakat ingin sehat semua, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat untuk sementara ya kita inginkan dulu lah. Tunda dulu. Iya, apakah sebelumnya juga sempat Pak pernah ada kejadian pelanggaran protokol kesehatan seperti ini di masa PPKM level 3 ataupun juga PPKM darurat kemarin di Gunung Kidul? Ada ya, ada beberapa tempat ya juga kita sampaikan, tetapi juga mereka menyadari kesalahan itu, kemudian juga saudara-saudara kita juga akhirnya menyadari. Itu pernah ya terjadi beberapa kali. Baik, upaya berikutnya mungkin bisa dijelaskan Pak Bupati agar ini tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Ya, kita terus melakukannya. Kita juga berkoordinasi dengan Forkompinda, dalam halnya adalah TNI, Polri, juga Kejaksaan, juga Pengadilan, kemudian juga rekan-rekan tadi saya sampaikan, Camat Lurah dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW juga kita sampaikan. Ini untuk sementara ya kita jalankan dulu ya, kita jalankan dulu. Toh seperti ini sekali lagi tidak akan selamanya. Memang tadi juga disampaikan oleh pemerintah bahwa saat sekarang diperpanjang. Jadi sekali lagi masyarakat untuk dia menyadari. Ya. Semua ini kan tidak hanya terjadi di Gunung Kidul saja, melainkan terjadi di semua ya, daerah. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk waktunya. Terima kasih sekali dan semoga ini tidak terjadi lagi dan juga tingkat kepatuhan masyarakat semakin terbangun. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Bu Mas Dalina, tadi perbincangannya sudah kami lakukan dengan Bupati Gunung Kidul itu menjadi salah satu hal sepertinya yang bisa dievaluasi. Karena pembatasan PPKM atau apapun namanya sudah berlangsung begitu lama, sudah berlangsung begitu panjang, tapi sepertinya tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat itu juga masih kurang di berbagai daerah, Bu Mas Dalina. Iya, jadi pengendalian pandemi itu sistematis Mbak Putri. Apakah perilaku memberikan pengaruh terhadap pengendalian? Ya, tetapi perilaku itu tidak bisa diukur secara kuantitatif. Jadi tidak ada ukuran pengendalian terkait perilaku yang harus kita capai. Tetapi itu harus selalu didorong agar mereka patuh terhadap protokol kesehatan. Tetapi yang paling utama itu indikator-indikator pengendalian. Sebenarnya pengendalian itu tidak seperti ini. Pengendalian itu sederhana, sistematik, dan sangat targeted. Kalau saja semua indikator-indikator yang ditargetkan oleh pemerintah itu kita capai, kita tidak perlu melakukan pembatasan seperti ini. Pembatasan melalui penyekatan, lawang transmisinya ada di domestik kok, ada di sekitar kita, bukan di jalan tol transmisi itu terjadi. Jadi kalau mau mengendalikan indikator-indikator basic itu yang harus diperhatikan. Kalau kita menargetkan testing 500.000, capai testing 500.000. Faktanya sampai hari ini kita tidak pernah bisa mencapai testing 500.000. Kalau dikatakan tracing itu harus 30 atau 15 rasionya, capai. Sampai hari ini kita masih kurang dari 1. Jadi mengapa target-target ditetapkan tapi kemudian tidak bisa dicapai? Sementara target mobilitas yang menjadi satu target itu yang tercapai, tapi itu sendiri bukan merupakan target pengendalian. Saya kadang tidak habis mengerti tentang pola berpikir yang tidak sistematis seperti ini begitu. Baik, mungkin terakhir Dr. Yusuf, apa yang dikatakan tadi Dr. Mas Dalina atau Bu Mas Dalina bisa diberikan pandangan juga atau bisa ditambahkan harusnya indikator basic ini semua harusnya terpenuhi, masalah testing, masalah tracing begitu. Iya.
Saya setuju aja dengan pandangan Bu Lina, tetapi kalau pandangan saya kan sebagai public health, jadi ulang berulang bahwa poinnya adalah bagaimana masyarakat kita menyadari bahwa perang melawan pandemi ini adalah bagian dari kita. Jadi kita harus berjuang. Berjuangnya gimana? Dengan cara kita menjaga perilaku kita. Mungkin kita tahu dalam teori public health ada saya tahu, saya bersikap, saya berperilaku. Dan saya harus peragakan. Jadi jangan sampai saya tahu kok harus pakai masker. Saya bersikap kok pakai masker. Saya mau berperilaku pakai masker. Tapi maskernya nggak dipakai. Nah itu contoh bahwa tahu, sikap, perilaku, dan peragaan wajib menjadi satu kesatuan. Dan dalam perang pandemi ini kita akan menjadi pahlawan kalau kita juga berjuang untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan. Baik, Dr. Yusuf, terima kasih sudah hadir di sini memberikan pandangannya dan juga pesan kepada masyarakat. Semoga ditaati, semoga masyarakat yang sampai saat ini juga belum patuh bisa kemudian meningkat kepatuhannya. Bu Mas Dalina Pane, terima kasih meluangkan waktunya di tengah-tengah rapat untuk bisa memberikan poin-poin mengenai apa yang harus dievaluasi mengenai pelaksanaan PPKM ini. Terima kasih sekali, Bu. Inces Nabati juga terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kita. Semoga kesabaran Inces juga menjadi inspirasi untuk rekan-rekan pejuang lainnya, para UMKM juga untuk bisa bertahan, survive di masa yang sulit ini. Sukses terus, Inces Nabati. Amin. Baik. Thank you.